Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di Bisik Bincang Asik. Di edisi kali ini kita kedatangan teman-teman MVP dari Visi Pers. Halo. Hai. Oh ya, perlu diketahui bahwa MVP ini merupakan Most Valuable Perwata, di mana teman-teman yang aktif dalam organisasi Visi Pers akan mendapatkan gelar tersebut. Kita kenalan dulu kali ya satu-satu, dimulai dari masnya yang sebelah sini. Saya perkenalkan, nama saya Yanda Yunus. Yang jelas saya diamanahkan jadi divisi fotografi dari Prodi Pembangunan Sosial Angkatan 2024. Hai Anda. Hai, halo juga. Boleh lanjut? Sebelumnya perkenalkan, nama aku Serafina Giosanti atau biasa dipanggil Sevin. Aku dari Prodi Administrasi Publik dan di Visi Pers aku dari divisi redaksi. Hai Sevin. Hai Sevin. Oke, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Faliza Nabila Rahmadi, biasa dipanggil Lala. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi dan juga divisi Pers aku dari divisi Humas. Hai Lala. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Aku Alexandra Yolanda, biasanya dipanggilnya Ai. Divisi Pers aku divisi SDM dan aku berasal dari Prodi Hubungan Internasional. Hai Ai. Hai Ai. Halo teman-teman semua, jadi perkenalkan nama saya Andira Adelia Savitri, bisa dipanggil Dira. Aku asalnya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan divisi Pers aku sebagai divisi artistik. Hai Andira. Hai Andira. Oh ya, dan perkenalkan aku Lizzy Wijaya dari Humas Prodi Hubungan Internasional. Oke, pada bincang kali ini kita akan tanya-tanya nih seputar bagaimana sih mereka mendapatkan MVP tersebut dan kira-kira apa ya ekspektasi awal mereka memasuki Visi Pers ini. Oke teman-teman, kira-kira boleh dijelasin nggak sebenarnya kalian ingin masuk ke dalam Visi Pers ini tujuannya apa gitu dan ekspektasi kalian itu ke depannya bagaimana gitu. Dari siapa? Boleh silakan, siapa yang mau duluan? Silakan. Aku dulu kali ya. Silakan. Sebenarnya kalau misalnya untuk ekspektasi aku sendiri selama masuk Visi Pers itu sedikit banyaknya nggak banyak sebenarnya karena dulu sebenarnya karena waktu SMA aku tuh juga join kayak semacam ekskul jurnalistik gitu. Ekspektasi aku cuma pengen melanjutkan hobi aku aja selama SMA gitu. Dan akhirnya masuk Visi Pers deh. Gitu. Kalau dari aku kali ya, kalau dari aku sendiri sebenarnya mungkin emang udah sempat di-plan juga sebelum dari kuliah. Jadi emang dari awal itu tuh pengennya kalau misalkan masuk di suatu organisasi itu tuh pengennya tuh bisa aktif kayak gitu. Dan sebelumnya kan emang nggak yang aktif-aktif banget tuh yang berkaitan sama organisasi. Nah sampai akhirnya ketemu juga sama Visi Pers ini salah satunya. Dan aku ngerasa ekspektasi aku setelah aku masuk di Visi Pers itu bener-bener kayak di luar ekspektasi iya dan terbayarkan banget dengan orang-orang yang sehat-sehat banget pastinya, saling mendukung semuanya dan wow itu keren banget sih gitu. Setuju banget. Sevin atau Andira? Oke, aku aja dulu. Kalau misalnya dari aku sih ekspektasi awal aku join Visi Pers ini ya sebenarnya seperti ekspektasi mahasiswa baru pada umumnya aja ya, sesuai dengan tujuan dari unit kegiatan sendiri. Ekspektasi awal aku mungkin bisa belajar untuk mengolah berita, wawancara, dan ekspektasi itu sebenarnya terpenuhi, tapi lebih terpenuhi lagi karena dari SDM di dalam Visi Pers sendiri itu orang-orangnya sangat support banget dan juga ramah. Kita juga sharing-sharingnya sangat-sangat ya benar banget. Dan kita tuh saling sharingnya itu kayak apa ya, luas aja gitu loh, nggak yang canggung atau gimana gitu. Betul banget sih, jujur juga ekspektasi awal sih pengennya ya nyobain organisasi, pastinya ada ya rasa takut akan adanya senioritas gitu-gitu. Nah cuman selama di Visi Pers ini jujur beneran nggak kerasa gitu lah apa senioritasnya. Jadi beneran kerasanya tuh enak banget lingkungannya, kekeluargaan banget. Jujur beneran nyaman banget sih selama di Visi Pers ini, dan ekspektasiku yang kukira bakal kayak serem atau gimana gitu, wah nggak ada banget untuk di Visi Pers. Seru banget pokoknya. Kalau dari Abang Yanda gimana tuh Bang? Kalau ekspektasi saya dulunya saya kira ini Visi Pers ini Kaprodi. Kaprodi. Prodi. Oh Prodi. Prodi guys. Nah, saya kira Prodi, akhirnya rupanya unit kegiatan mahasiswa. Oke. Nah, begitu. Saya sudah lama follow Instagram
visi pers pada kelas 2 SMA atau kelas 3. Wow. Udah lama banget. Oh ya. Dan situ saya nggak tahu prokernya seperti apa. Saya kayak pajeng-pajeng aja. Nah, gini guys, saya pengalaman juga di Eskul Jurnalistik di Kota Bangun. Nah, saya pernah ngerasakan semua. Terakhir kelas 3 sempat 1 tahun pengurusan dan alhamdulillah dia beri apresiasi pas setelah lulus dapat sertifikat. Nah, seperti itu guys. Nah, setelah saya terjun ke organisasi, nah begitulah saya dapat realitanya divisi pers. Nyata semua kerjanya konkret banget. Ya bisa dipungkiri. Saya pernah merasakan, saya kira ini programnya seperti apa. Dan akhirnya, oh begini rasanya jadi anak visi pers ya gitu. Seru banget berarti ya. Iya. Seru banget ya. Sumpah Tapi mau itu nambahin dikit. nggak tahu ya. Ini sesuai janji, akhirnya terbayar ke janji. Janji apa tuh Bang? Janji apa? Saya harus janjikan saya join visi pers, akhirnya saya masuk. Saya sudah tuntas. Oh, janji sama diri sendiri berarti ya. Iya, Udah yang jelas pengen. kita manusia saling evaluasi diri sendiri. Betul. Dari Ayi ada yang mau ditambahin? Kalau dari aku sendiri sebenarnya paling senang banget masuk visi pers ini karena kalau dilihat dari lingkungan-lingkungan yang lain, visi pers ini tuh termasuk yang paling sehat, yang paling suportif, yang Benar. paling Setuju, setuju. merangkul. Terus kalau di visi Memang. pers itu kita ada satu kalimat yang biasa jadi pegangan kita kalau misalnya ngerjain proker, yaitu orang-orang di organisasi itu sebenarnya adalah human being, not a human resources. Jadi kita nggak pernah di pressure, nggak pernah ditekan, ya. Bener banget. Kita nggak pernah merasa pressure dalam mengerjakan apapun di dalam visi pers ini. Kita selalu happy dan supported. Intinya adalah human being ya. Kita adalah human being. Bang Yanda, saya jadi penasaran nih. Tadi Abang kan bilang kalau di SMA itu ada ekskul jurnalistiknya ya. Dengan di sini kita punya visi pers. Kira-kira ada nggak sih kayak perbedaan antara yang di sekolah Bang Yanda dengan divisi pers ini? Apakah dari prokernya itu lebih lebih bervariasi divisi pers atau lebih berat di SMA Bang Yanda sendiri? Itu bagaimana Bang? Menurut saya 11-12. 11-12. 11-12. Karena begini guys, jadi di SMA itu pada saat saya ikut terakhir, kelas 3 terakhir, itu kita kerjanya pada saat kita pulang sekolah, kita langsung ekskul. Nah itu saya ingat banget, itu materi kita terakhir itu public speaking doang. Itu belajarnya kayak rumusan bahasa Indonesia doang guys. Nah kita di situ ada kurang namanya penulisan berita. Penulisan berita. Jadi guru saya pernah bilang kita ini belum ada penulisan berita. Jadi mau tidak mau kita pentingkan ke momen di sekolah seperti ada kegiatan 17-an, event sekolah dan lain-lain. Jadi kita dokumentasi terjadwalkan itu aja. Yang misalkan si A nih jadwalnya Senin, si besoknya si dia lagi. Jadi kita bergantian loh. Itu aja yang kita di sini. Kalau kita di sini semuanya kita harus Kerja. multifungsi, kita kerja semua lah. Pokoknya kita anak muda sekarang ini harus multifungsi. Jangan sampai hanya satu doang yang kita handle. Semuanya lah kita handle. Yang penting kalau Anda menjadi orang terhebat di depan orang banyak, kamu harus buktikan bahwasanya kamu akan jadi orang hebat di depan. Oh, gokil Bang Yanda. Oke, kalau dilihat-lihat tadi itu kan kita berlima, termasuk saya juga, beda-beda ya divisinya ya. Kira-kira apa sih hal yang menjadi tantangan di setiap divisi itu? Apakah mulai dari perbedaan cara berpikir anggotanya atau bahkan menyatukan pendapat yang berbeda-beda tersebut? Itu gimana teman-teman? Kalau di SDM sendiri itu, kalau dari aku ya sebenarnya SDM ini kan lebih banyaknya mengurusi proker internal. Misalnya kayak Femget kemarin, Dislatalis, itu yang ngurusin teman-teman SDM. Kalau tantangannya sendiri sebenarnya kayak yang tadi Lizzy juga udah mention, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dan pikiran itu pasti ada banget. Di SDM juga sering, apalagi kita kan mengkonsepkan acara-acara internal ya. Kadang kita pasti mikir yang A maunya gini, yang B maunya gini. Nah itu sebenarnya jadi tantangan tersendiri sih. Terus karena SDM juga ngurusin teman-teman internal yang lain, karena kita juga ada proker spesial namanya Coket. Tantangannya itu sebenarnya di situ sih. Kita jadi masuk ke dalam divisi lain, terus kita jadi tergabung di dalam divisi tersebut. Kita ikut prokernya lah, ikut membantu menjalankan juga. Itu jadi tantangan tersendiri sih buat aku.
gitu. Mungkin kalau misalkan dari aku kali ya, aku lebih pengen jelasin tantangan di dalam prokernya. Jadi kayak di satu divisi humas itu kan kebetulan ada proker sospro yang kebetulan juga itu berkolaborasi dengan UKM dari SIC yang ada di FISIP juga. Nah mungkin itu jadi tantangan juga buat divisi humas, divisi SDM dan juga dari UKM SIC karena memang kita kan pasti banyak kepala ya dan itu pasti berbeda-beda gitu. Tapi menurut aku juga dari proker yang telah dijalani itu bagian dari yang berkesan juga karena kan dari Sospro ini kita sebelumnya aku pengen jelasin juga, jadi Sospro ini nih kita membantu UMKM kan kemarin itu, dan kita membantu untuk nge-branding dari si usahanya UMKM ini gitu. Dan menurutku berkesan karena memang UMKM juga istilahnya mendapatkan hasil dari kami gitu. Dan tapi di titik lainnya juga tantangannya itu ketika banyak kepala itu tuh memang nggak langsung bisa menyatukan kami gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu dengan waktu berproses dan juga waktu dalam proker itu kami akhirnya saling evaluasi lah untuk selanjutnya itu dan hasilnya itu tuh bagus banget gitu loh, kayak terbayarkan dengan semuanya gitu. Jadi emang pasti bakal ada perbedaan dari orang-orang itu, opini-opini itu pasti ada gitu sih. Setuju banget. Kalau dari divisi redaksi, karena kebetulan aku dari divisi redaksi, dan divisi redaksi ini divisi pers yang mengelola seluruh berita yang ada di web divisi pers. Untuk tantangannya sendiri karena kami juga masih mahasiswa, jadi untuk jadwal-jadwal kuliah kita kan juga dari prodi yang berbeda-beda ya. Jadi jadwal kuliahnya itu kadang nabrak, jadi ketika ada suatu hal penting yang perlu diliput, apalagi terkait aksi, itu kan sangat spontan ya terkadang. Nah, perlu adanya penyocokan jadwal dari teman-teman redaksi, siapa yang sekiranya bisa meliput turun ke lapangan langsung. Nah jikalau kita dari teman-teman redaksi itu lagi sibuk-sibuknya, kita tetap harus ada yang meluangkan waktu untuk melakukan liputan itu. Kalau di redaksi sih itu menjadi, menurut aku itu salah satu tantangan yang cukup besarnya. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya dari aku sendiri sebagai divisi artistik, jadi kalau divisi artistik itu kan kita menghandle publikasi, terus juga menghandle tentang visual dari visi pers itu sendiri. Jadi kita kerjaannya tidak jauh dari yang namanya pengeditan atau desain lah pokoknya. Nah kalau misalnya untuk struggle dari divisi artistik itu sendiri mungkin tuh dulu ya, cuman ini alhamdulillah sudah lumayan terperbaiki. Tapi kalau misalnya dulu itu kita tuh kan menerima kerjaan dari divisi lain ya. Nah terkadang itu pekerjaannya tuh suka dadakan dan juga deadline-nya itu kayak misalnya dikirimnya hari ini atau malam ini, di up-nya tuh besok. Nah sedangkan kita tuh maksudnya kalau ngedit juga ya? Iya perlu waktu ngedit juga, walaupun mungkin tinggal masukin ke template aja, tapi tetap kita perlu ada waktu pengeditan. Nah jadi untuk info-info yang dadakan itu kadang jadi struggle tersendiri lah pokoknya dari kita. Cuman alhamdulillah sekarang sih sudah mulai dibaikin ya untuk sistem kerjanya seperti itu. Jadi untuk dari divisi-divisi lain tuh juga dibatasin lah, kalau misalnya mau ada editan untuk ke divisi artistik dibatasin, pokoknya H-3 pokoknya maksimal. Di atas H-3 pokoknya nggak boleh dah kalau diedit. Nah gitu. Kalau di handle fotografi sendiri, kita menghandle di POTD di setiap kampus maupun di luar kampus, dan juga terus juga kita mengabadikan berkolaborasi di redaksi. Kita berpeliputan ada di masa aksi maupun di kegiatan apapun seperti itu teman-teman. Bukan cuma di redaksi itu doang, kita ada berkolaborasi dengan artistik. Ya kembalikan lagi, kita mempublikasikan ke POTD seperti itu teman-teman. Dan juga kita tugas fotografi bukan cuma redaksi sama artistik doang, melainkan juga kita berkolaborasi di humas. Nah di humas sendiri kita diperlukan untuk menjadi video shoot di acara di BISIP Bincang Asik seperti itu teman-teman. Karena fotografi sangat Berarti yang lagi ngerekam ini dari tim fotografi ya Bang ya? Iya tetap. Terima kasih tim fotografi.
ada Mas Lutfi juga nih. Honorable mention. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi dari tim fotografi dan juga redaksi tadi sempat mention bahwa teman-teman ini ada turun ke aksi gitu ya. Kira-kira selama turun di aksi ini teman-teman ada hambatannya juga nggak ya? Kalau hambatannya sendiri sih kalau dari teman-teman redaksi paling sekitar gimana ya, kalau misalnya turun aksi itu apalagi kalau misalnya aksinya lagi chaos-chaosnya itu kami agak sulit untuk mencari narasumber karena jujur kalau melakukan liputan itu kan kita seharusnya sudah menentukan siapa narasumbernya. Benar. Nah ketika aksi biasanya kami juga menentukan narasumbernya yang sekiranya bisa menjelaskan situasi aksi ini dan juga apa poin tuntutan Ya. dalam aksi ini. Jadi terkadang kami agak sulit untuk menjangkau narasumbernya seperti itu. Boleh main sedikit. Aku kemarin kan bantuin teman-teman redaksi untuk liputan pas aksi terakhir itu. Ya. Terus struggle yang benar-benar aku rasain itu sebenarnya adalah ketika kita liputan kita kan pasti mau cari tuh footage yang sekiranya footage besar, gambaran gimana sih aksi itu berjalan sebenarnya. Terus ketika misalnya kayak bakar-bakar ban yang gitu-gitu itu kan di posisi yang emang udah chaos. Kita sebagai pers itu sebenarnya risky banget lah kalau untuk ngambil footage ini. Itu sih tantangan terbesarnya. Oke. Riskinya itu karena apa itu Kak? Karena kan kita berada di tengah-tengah crowd gitu ya. Terus kita yang kayak sut sambil bawa kamera gitu kan, kadang kesenggol ya, kadang juga jatuh kameranya. Oh ya benar-benar. Benar. Oke Mbak Sevin, tadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau naro artikel buatan mereka itu bisa nggak ya kira-kira ngasih ke Mbak Sevin atau tim dari redaksi? Kalau dari tim redaksi sendiri ada satu proker yaitu namanya Opini. Oke. Nah, Opini ini adalah tempat di mana teman-teman bisa menuangkan aspirasi dan menyuarakan keresahan-keresahan atau mungkin isu-isu yang lagi happening dan mau teman-teman suarakan, itu bisa submit melalui proker Opini ini. Nanti akan kami up di web Visi Pers seperti itu. Dari 5 divisi ini teman-teman punya nggak kira-kira proker yang sangat besar yang bisa diceritakan ke teman-teman yang lain ini? Proker besar. Apa ya? Ada nggak ya? Kita harus spill-spillan di sini. Boleh nggak ya kira-kira? Boleh. Yang paling besar banget. Iya, Boleh dong biar teman-teman yang lain nggak sabar buat branding Apa ya? juga. Benar. Promosi Soft branding. launch. Boleh kali diwakili Penasaran dengan ya? Chef ini, karena dia dari redaksi. Jadi ada proker yang lagi ongoing juga kita persiapkan. Proker yang cukup besar di Visi Pers dan proker ini juga dari divisi redaksi yaitu proker Visi Pers Journalist Week. Ini adalah proker tahunan dari Visi Pers. Sesuai namanya, kami juga pasti akan mengangkat tentang sesuatu yang linear dengan jurnalis. Untuk tahun ini sendiri, apakah boleh di-spill sedikit? Kita Boleh nggak ini spill sedikit? tahun ini sangat menarik karena ada pameran yang pastinya bukan sekedar pameran seni biasa, tapi juga ada sesuai dengan jurnalis juga, seperti yang tadi saya bilang. Pameran ini menyuarakan tentang aspirasi-aspirasi dan isu-isu yang lagi happening di negara kita ini. Seperti itu. Real. Dari Humas atau divisi yang lain? Kalau dari aku sendiri kayaknya aku nggak mau nge-spill. Oh nggak mau nge-spill? Karena kalau misalnya di-spill kan nanti bakal nggak surprise. Oh, Kalau gitu Jadi, yang lalu. yang udah boleh deh, benar. Yang lalu-lalu. Jadi salah satunya kalau proker yang udah lalu itu tuh journalist training, dan itu tuh berkaitan juga sama gimana ya cara mengasah kayak soft skill dan lain-lain, kayak dijadiin ibaratnya seminar webinar gitu kali ya. Itu juga salah satu dari proker divisi Humas. Dan ini juga adalah salah satu proker dari divisi Humas, podcast. Iya benar. Yes. Podcast ini. Dan aku kayaknya nggak mau nge-spill yang terlalu jauh karena nanti nggak surprise teman-teman. Kalau misalkan mau kepo masuk divisi PS. Harus join. Harus join. Divisi PS. Ya. Lanjut Mbak Dira atau Mas Yanda?
Wah, sebenarnya kalau misalnya dari artistik itu sendiri kita nggak ada proker yang besar banget ya. Cuman kalau misalnya kita soalnya lebih ke pekerjaan sehari-hari aja. Sehari-hari banget. Iya, sehari-hari aja kita ngedit. Betul banget. Kita ngedit, terus juga kita yang bertanggung jawab dalam visual dari visi pers itu sendiri. Jadi iya betul banget. Jadi kayak misalnya kemarin tuh salah satunya launching kepengurusan, nah itu artistik yang ngurus. Berarti juga artistik. Iya benar, ini juga hasil dari artistik nih. Ini keren. banget. Kreatif. Saya percaya. Iya, terpercaya tuh artistik. IG-nya, feeds-nya itu hasil dari aku. Iya, hasil dari artistik yang paling keren. Ya. Terus juga kemarin kalau misalnya di Posko ya, ada yang namanya buklet. Nah, buklet itu yang ngedit juga dari artistik semua, anggota-anggota artistik. Nah, itu. Kalau misalnya dari Yana? Kalau proker di fotografi sendiri, insya Allah kita ngadain kelas fotografi, tapi kita di lingkupnya di divisi fotografi doang. Jadi kita ada kelas mengkhususkan bahwasanya kita lebih mahirkan lagi belajar fotografi seperti itu. Jadi saya tidak mau menyebutkan prokernya apa saja. Kamu harus join. Harus join. Visi pers. Tidak bisa aku sebut. Iya. Biar orang penasaran aja ya. Oke teman-teman, selain mendapatkan relasi, kemudian mencoba hal-hal baru, di Visi Pers ini apa aja yang sudah teman-teman rasain gitu? Benefitnya selain dari apa yang saya sebutkan tadi? Kalau dari aku sendiri itu sebenarnya adalah kemampuan untuk manage sesuatu, manage event, manage waktu, manage gimana sih cara kita bekerja dalam tim gitu. Kalau dari aku sih lebih besarnya itu, kalau di Visi Pers juga kan kita banyak diajarkan untuk alur koordinasi kita yang menyenangkan. Betul. Ini. Menyenangkan Jadi banget. lebih ke arah cara komunikasi kita kali ya. Setuju. Komunikasi aku jadi lebih baik banget semenjak masuk di Visi Pers. Benar banget. Kalau dari aku sendiri sebenarnya ada perbedaan. Mungkin aku cerita sedikit. Ada perbedaan dari sebelum dan setelah akhirnya aku kuliah dan akhirnya aku masuk di Visi Pers juga. Salah satunya karena kan memang tadi aku udah sempat mention kalau misalnya Visi Pers itu kan punya lingkungan yang sehat dan saling support kan. Dan kalau sebelumnya itu aku sama sekali nggak berani untuk, pokoknya banyak takutnya gitu, banyak overthinkingnya, nggak berani untuk ngelakuin sesuatu, mengambil keputusan. Bahkan kalau misalkan dalam suatu situasi pun tuh kayak orang-orang tuh nganggap aku tuh apa kalau misalkan aku mengambil suatu keputusan tertentu gitu. Jadi emang nggak percaya diri lah. Tapi akhirnya setelah aku masuk dan bertemu dengan orang-orang yang saling support, itu membuat aku kayak sekarang akhirnya aku paham gitu, kalau misalnya itu nggak merugikan orang lain dan itu positif juga, ya kenapa aku nggak ngelakuin itu. Jadi memang salah satu yang paling menonjol juga itu kelihatan percaya diri sih. Jadi kayak lebih kelihatan juga sekarang gitu, kayak ketimbang dulu istilahnya nggak ada yang terlihat dan nggak ada yang menonjol, tapi kalau sekarang udah bisa berani ngapain aja gitu selagi nggak merugikan. Itu sih yang kelihatan banget. Keren. Kalau dari aku, selain dari yang disebutin dari Ai dan juga Lala tadi, kita pastinya kalau ikut organisasi bisa jadi lebih percaya diri dan juga bisa manage waktu, berkomunikasi. Dan ada satu hal yang aku dapat di Visi Pers, dan kemungkinan nggak di semua organisasi ada, karena Visi Pers sendiri ini organisasi yang fokus di media pers. Jadi kami juga dari proker jurnalis training tadi, kami dapat pelatihan bagaimana menulis berita yang baik, lalu juga bagaimana desain dengan baik, dan juga bagaimana public speaking. Pokoknya banyak banget skill-skill yang aku dapat di UKM ini. Sesuai dengan ekspektasiku, ketika aku masuk ke Visi Pers ini, aku bisa menulis berita dan lain-lain yang tadi aku sebutkan itu bisa didapatkan di Visi Pers ini. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri ya, kalau misalnya teman-teman tadi mungkin lebih ke soft skill ya. Kalau misalnya dari aku malah lebih ke hard skill sih. Nah, Artistik ya? Iya benar, artistik, ngedit lagi. Nah, jadi alhamdulillahnya semenjak masuk di Visi Pers ini, terutama dimasuk ke divisi artistik, jadinya lebih berkembang aja untuk skill editku. Karena jujur ya, sebelum masuk Visi Pers itu aku udah hiatus agak lumayan lama dari dunia ngedit, dan berani lah untuk nyoba
masuk ke dunia artistik lagi, dunia edit-editan lagi, dan alhamdulillahnya masih ada skillnya dan makin berkembang lagi bagusnya. Dan juga didukung dari teman-teman artistik yang sangat suportif juga, terus juga saling mengajarkan, terutama juga Kadifnya juga sangat mendukung. Iya, sangat mendukung. Love my Kadif so Siapa much. tuh Kadifnya Kak? Love my Kadif so much. Love my- Karena Kadifnya baik Spill, banget, spill. beneran baik banget, namanya Bang Nurdin. Baik banget, terima kasih Bang Nurdin atas segala kerja kerasnya. Ilmunya juga ya. Ilmunya paling banyak itu Bang Nurdin. Makasih banyak Bang Nurdin. Oke, kalau dari saya sendiri kita banyak pelajaran yang kita berharga di Visipers ini. Jadi bukan cuma kita moto, melainkan juga kita belajar nulis berita, ngedit. Kita semua perlu kita belajar. Tidak mungkin satu persatu kita tidak bisa. Semuanya Asik. bisa. Yang penting mencoba dulu dari awal. Suatu saat kamu bisa sesuatu di depan. Nah, kita seperti yang dibilang teman-teman tadi, yang di jurnalistik kita banyak relasi, banyak ilmu, banyak yang kita perlu diambil dari pelajaran dari orang-orang hebat. Kita harus bawa ke terjun dunia masyarakat karena penting banget ya. Betul. Salah satu yang paling bagus menurut saya kalau dibawa di jurnalis training itu public speaking. Public speaking membuat saya lebih percaya diri. Jadi di depan orang banyak tidak gemeteran lagi. Ibaratnya public speaking itu di depan panggung lu lagi nyanyi, guys. Oh. Kayaknya terpukau semua dari fans-fans. Ngefans banget. Berarti Bang Yanda, Gitu sih. berarti Bang Yanda di jurnalis training ya tadi ya? Iya. Di jurnalis training itu kita nggak cuman memfokuskan untuk buat artikel aja ya, Iya. tapi bagaimana dengan wawancara orang lain gitu ya Bang ya? Gitu. Oke teman-teman, nggak terasa sudah 20 menit lebih kita berbincang-bincang bersama. Mungkin untuk closing statementnya kita tanya ya, harapan kedepannya dari teman-teman ini apa aja? Boleh? Aku lagi yang mulai. Kalau dari aku sendiri banyak banget harapan-harapan aku untuk Visipers ini. Aku senang banget join di Visipers. Jadi harapannya hal-hal yang membuat aku senang di Visipers akan terus ada di Visipers dan terus berkembang di Visipers. Aku harap Visipers nggak cuman jadi media berita di Visip aja, tapi meluas lagi nanti. Amin. Siapa ini? Kalau dari aku sendiri emang gak jauh-jauh juga dari Ai karena udah tersampaikan juga. Tapi mungkin aku pengen ngasih pesan juga buat mahasiswa baru ya, karena kalian yang nonton ini pasti kalian kepo banget dari tadi kita ceritain apa aja, dan juga pastinya ini menarik banget topiknya. Menurut aku bagi kalian yang mungkin masih ragu, masih bimbang, masih aduh aku masuk gak ya, aku ini gak ya, aku cocok gak ya sama UKM ini, masuk aja teman-teman. Jangan ragu. Jangan ragu. Benar. Karena Masuk nanti dan langsung iya, karena nanti kalau misalnya di dalam sini pastinya juga kita bakal ngajarin teman-teman semua, kita juga bakal bisa kasih arahan ke teman-teman, nanti jalannya mau gimana kita bantuin, karena kita di sini juga saling merangkul dan kita di sini benar suportif banget semuanya. Tuh, jangan lupa join. Jangan lupa join. Wajib. Jangan ragu untuk join Visipers yang sangat sehat ini, yang alur koordinasinya sangat-sangat Keren. luas dan tidak ada senioritas di sini. Betul, no seniority. Bisa kalian lihat lah ya dari wajah-wajah kami. Iya, kita happy banget. Kita happy banget guys di Visipers. Kami cinta bang kami. Keep Iya. smile. Cinta banget. Cinta banget. Jadi mungkin kalau misalnya dari aku sendiri, mungkin sebenarnya udah disebutin juga ya sama teman-teman yang lain. Mungkin kedepannya aku benar-benar berharap kultur dari Visipers ini bisa terus dilestarikan, terus dilestarikan, diwariskan. Jadi supaya ciri khas Visipers yang memang santai, tidak keras gitu, bisa terus terlaksana. Jadi supaya terus menggait lah gitu, menggait pewarta yang baru gitu. Jadi pokoknya kalian jangan takut buat join Visipers, karena yang pasti kita nggak bakal ada senioritas di sini. Kita pokoknya bakal saling support, saling dukung semuanya. Pokoknya seru banget, asik banget. Asik banget. Seru Terus banget, join seru banget. Visipers. Join. Join. Oke.
Minggu ya. Kalau dari saya sendiri, teman-teman harus join guys ya, karena kita banyak ilmu di sini di Visi Pers. Jangan lupa join. Terus kan wibawamu, terus kan berkarya di depan Visi Pers. Kamu akan jadi orang yang hebat. Dan di depan masyarakat kamu harus terpercaya di depan mereka. Oh iya deh. Tak bisa dipungkiri. Belajar terus sama Visi Pers. Mantap. Belajarnya bersama Visi Pers ya, Ben. Nah, Mungkin kita jangan lupakan jargon Visi Pers, good news, good, good idea. idea. Jangan Ah. lupa terus berdoa supaya Visi Pers tetap selalu good news dan good idea. Tetap maju terus. Kita ini satu bukan satu-satu. Oke, boleh. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja untuk edisi kali ini. Jangan lupa nontonin atau pantengin terus episode selanjutnya. Saya Lizzy Wijaya undur diri. Kayak mana tadi Kak jargonnya? Siapa yang pimpin Gimana ini? ya? Boleh Bang Yanda? Anda nih. Oke. Visi Pers! Good news, good idea. Dadah.